warahmatullahi wabarakatuh. Hai viewers, bersama saya Kaila dari Mando 2 TV, Jakarta. Saat ini di ruang multimedia Mando 2 Jakarta sedang berlangsung kegiatan seminar bahasa, budaya, beasiswa, dan prospek kerja bagi muslim di Jepang yang dilaksanakan oleh MGMP Bahasa Jepang. Kegiatan ini diikuti oleh beberapa MAN yang ada di lingkungan DKI Jakarta. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Misna selaku penyelenggara sekaligus Ketua MGMP Bahasa Jepang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Kak. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik, tapi sebenarnya agak sedikit demam, tapi tetap semangat. Semoga cepat sehat ya Ibu. Oke, terkait kegiatan seminar ini kan dilaksanakan di MAN 22 ya Bu. Kira-kira alasannya apa sih Bu? Alasannya karena begini Kak, tadinya kita sudah mempersiapkan bersama-sama dengan anak Japanese Club MAN 13 Nikai gitu ya. Kemudian kita berkoordinasi dengan Tinker dari Kanwil, dari pihak MGMP Bahasa Jepang, kemudian dengan arahan dari Kanwil, akhirnya kita diputuskan untuk mengadakan kegiatan ini di MAN 22 Jakarta gitu. Biar kita mungkin bisa jalan-jalan juga ya melihat MAN 22 Jakarta gitu. Dan kita juga sebagai siswa MAN 22 bangga banget loh Ibu ada kegiatan ini. Alhamdulillah, senang ya. Senang banget pastinya. Oke, kegiatan ini kan pasti ada persiapannya ya Bu. Kira-kira gimana sih persiapannya? Persiapan kami itu sudah dari 2 bulan yang lalu ya. Waktu itu kami berkoordinasi dari MGMP dengan teman-teman, kita membentuk suatu kegiatan, kemudian kita gagas, kita cari itu narsumnya siapa yang kira-kira bisa gitu ya, karena dalam waktu agak cepat gitu ya. Kemudian alhamdulillah kami dapat dari alumni MAN 13 Jakarta yang sedang bekerja di Jepang itu, kemudian karena ada kegiatan juga di Indonesia, alhamdulillah dari waktu yang bersamaan akhirnya kita putuskan kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan dari Penmat Kanwil DKI Jakarta. Oke, berarti cukup singkat ya Bu persiapannya? Singkat sekali, tapi karena semangat ya, semangat yang tinggi gitu untuk mengembangkan bahasa Jepang di madrasah, karena selama ini di madrasah itu bahasa Jepang masih terbatas ya sekali. Nah, seperti baru hanya MAN 4, MAN 7, MAN 13, MAN 11, ada MAN 16, ada MAN 17 dan MAN 22 di sini kan. Dan ada 7 madrasah negeri dan 3 madrasah swasta, ada itu MAN Pembangunan, ada MAN Anaja dan MAN Muhammadiyah gitu. Oke, kalau dari Ibu sendiri, harapan dari Ibu untuk para peserta kegiatan seminar ini? Harapannya kita sudah mempersiapkan ini ya, kegiatan yang cukup butuh intention gitu ya, energi, strategi gitu ya, dan biaya juga kan gitu. Kemudian dengan memberikan informasi tentang kejepangan, tentang bahasa atau tentang budaya atau kebiasaan orang Jepang, serta prospek kerja muslim bagi orang Indonesia gitu ya. Kemudian dan ada juga materi beasiswa, harapannya siswa-siswa menjadi tertarik, bersemangat untuk belajar bahasa Jepang dan melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Mudah-mudahan dapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya di universitas di Jepang melalui informasi-informasi yang akan diberikan oleh JASO pada sesi kedua nanti. Oke, amin. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Oke, sama-sama Kak. Nah, selanjutnya mari kita saksikan rangkaian kegiatan seminar hari ini. Kegiatan seminar bahasa, budaya, beasiswa, dan prospek kerja bagi muslim di Jepang ini dilaksanakan mulai pukul 8:30 pagi. Dibuka oleh MC dari Panitia MAN 13 Jakarta. Hari ini, kegiatan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga lagu Mars Madrasah yang diikuti oleh seluruh peserta. Disusul dengan sambutan-sambutan dari Bapak Agus Setiawan, panitia, dan juga dari Bapak Trisnadian. Kemudian terdapat sesi break. Namun sebelum break, terdapat sesi foto bersama terlebih dahulu.
Nah, setelah acara dimulai kembali, langsung memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi. Kepada MAN 22 yang sudah memberi kesempatan kepada kami, tempat waktu yang sudah menyiapkan dengan segala susah payahnya. Alhamdulillah terlaksananya. Semoga yang ada di MAN 22 Jakarta ini. Yang kami hormati para pengurus, khusus pada Ketua MGMP Bahasa Jepang. Dalam sambutannya, Patris Nadian selaku Ketimker Guru Kanwil Kemenak DKI Jakarta mewakili Kabid Penmat menyatakan antusiasnya atas kegiatan ini. Dan beliau juga menginformasikan lebih lanjut tentang program pertukaran pelajar dengan Jepang yang sudah disepakati oleh Kemenak RI dan pihak Japan Foundation. Sementara itu, pemateri dari Jepang, Tojo-san, juga sangat tertarik untuk memberikan gambaran yang positif tentang Jepang dan juga ingin mempelajari lebih jauh tentang kebudayaan Indonesia. Suasana hari ini terasa seru dan menyenangkan karena para peserta terlihat sangat antusias mengikuti kegiatan seminar ini. Perusahaan yang berhubungan dengan orang asing, jadi perusahaan kami pertemuan penuh motivasi, ledakan semangat bersama Pepsi. Satu, dua. Pertemuan penuh motivasi, ledakan semangat bersama Pepsi. Nah viewers, itulah tadi rangkaian kegiatan seminar hari ini. Untuk informasi lebih jelasnya, rekan saya Q telah mewawancarai Bapak Tris Nadian. Baik, terima kasih Kayla. Viewers, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Tri Isnadian selaku Ketimker Guru Kanwil Kemenak Jakarta. Assalamualaikum Bapak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Alhamdulillah. Maaf Pak, kan tadi saya dengar Bapak disebut sebagai Kasih Penmat. Sementara yang saya tahu itu informasinya Bapak adalah Ketimker Guru Kanwil Kemenak Jakarta. Nah itu yang benar yang mana tuh Pak? Ya baik. Kalau di kota itu namanya Kasih Penmat, pendidikan madrasah. Sementara saya bertugas di Kanwil, tidak ada kasih, jadi yang ada tim kerja. Kebetulan tim kerja guru Penmat bidang Kanwil DKI Jakarta. Oke, jadi sama aja ya dua-duanya? Ya agak beda. Agak beda. Ya. Okay. Kalau di kota itu dia jadi eselon 4. Ya. Oke, saya izin nanya ya Pak. Bagaimana Bapak melihat perkembangan kerjasama khususnya dalam pengajaran bahasa Jepang di lingkungan madrasah? Ya, baik. Bahasa Jepang seingat saya saat jadi bersama-sama teman-teman di madrasah, di madrasah MAN 7 dulu di Jakarta Selatan bersama-sama guru, ada Miss Dana nih yang sedang senyum-senyum. Di MAN 7 itu ada pembelajaran bahasa Jepang. Di tempat-tempat yang lain juga ada dari 86 madrasah negeri MI, Tsanawiyah dan Aliyah, ada 22 madrasah Aliyah negeri. Baru ada 10 di DKI Jakarta yang menyelenggarakan bahasa Jepang. Sebuah harapan besar tentunya dari 98 madrasah Aliyah negeri dan swasta di DKI itu semuanya melakukan pembelajaran bahasa Jepang. Itu sebuah harapan ke depan. Nah, karenanya dengan kegiatan ini bisa melakukan langkah bagaimana mendiseminasi agar pembelajaran bahasa Jepang yang baru di 10 madrasah se-DKI ini bisa berkembang menjadi 98 madrasah aliyah negeri dan swasta. Itu harapan. Amin, insya Allah ya Pak dapat tercapai.
Selanjutnya, seminar kali ini kan membahas mengenai bahasa, budaya, beasiswa, dan prospek kerja bagi Muslim di Jepang. Nah, prospeknya itu seperti apa, Pak? Khususnya untuk kita siswa madrasah. Baik. Kegiatan ini berawal sebenarnya dari proses kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh MGMP Bahasa Jepang. Kemudian lebih masif lagi ketika ada kerjasama yang dilakukan oleh Penmat, ya bidang pendidikan madrasah Kanwil Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini dikomandani oleh Ibu Kabid, Ibu Viola Cempaka SE MPD, yang beberapa bulan yang lalu, tepatnya di bulan April 2024, kami melakukan anjang sana ke Jepang Foundation di Jakarta Pusat. Di sana kami berdiskusi, melakukan pembicaraan terkait dengan kerjasama bidang pendidikan madrasah DKI dengan Jepang Foundation. Satu informasi yang cukup sedih buat menurut hemat kami. Saat kami bertemu di kesempatan pertama, disampaikan oleh pihak Jepang Foundation bahwa sebenarnya sudah ada madrasah-madrasah lain di luar DKI yang melakukan kerjasama dengan Jepang. Misalnya Jawa Timur. Jawa Timur itu masif sekali. Lalu rumahnya jauh atau wilayahnya jauh, tapi kerjasama dengan Jepang Foundation justru lebih awal mereka. Informasi inilah yang membuat kami, ayo kita yang rumahnya dekat kok tidak kerjasama dengan Jepang Foundation. Karena itu saat hari itu kami melakukan pendekatan komunikasi yang intens untuk bagaimana melakukan MOU dengan Jepang Foundation, memperkenalkan bahasa, budaya, prospek kerja untuk anak-anak kita. Harapannya apa? Harapannya melalui kerjasama tertulis ini, perjanjian kerjasama yang baik ini, bisa menghasilkan langkah yang lebih konkret bagaimana peserta didik kita, khususnya yang ada di Provinsi DKI Jakarta, bisa juga mengambil bagian dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Jepang Foundation yang memfasilitasi anak-anak peserta didik kita untuk bisa lebih mengetahui, mendalami tentang budaya Jepang, sekaligus juga bisa melakukan pendekatan dan persiapan untuk bagaimana mendapatkan beasiswa belajar di Jepang. Itu harapan buat anak-anak kita. Oke. Nah, saya dengar kan nanti akan ada program semacam pertukaran antara siswa Jepang dan siswa madrasah. Mungkin Bapak bisa jelaskan seperti apa? Ya, baik. Betul itu informasinya. Langkah MOU itu diambil kesempatan pertama oleh Madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta, MAN 4 Jakarta, yang posisinya ada di Jakarta Selatan. Yang kepala madrasahnya Bapak Wido Prayoga SPD. Beliau bersama guru bahasa Jepang dan para pimpinan yang ada di MAN 4 melakukan terobosan bagaimana kami siswa-siswa dapat berkesempatan belajar di negeri Jepang. Anak-anaknya bisa homestay di sana bersama para orang tua murid di Jepang. Kemudian juga ada kunjungan kunjungan balasan dari pusta putri atau peserta didik Jepang yang belajar ke Indonesia. Untuk kesempatan pertama, kurang lebih ada 40 lebih. Dengan biaya orang tua murid secara mandiri, mereka akan melakukan anjang sana ke Jepang bulan Oktober. Kemudian kunjungan balasan dari putra putri peserta didik sekolah yang ada di Jepang itu di bulan Desember. Nah, harapan ini bisa diikuti oleh madrasah-madrasah yang lain, khususnya yang 10 madrasah yang ikut kegiatan pada hari ini. Dan tentunya menjadi agenda ke depan untuk madrasah-madrasah lain. Yang pertama agendanya, ya lakukan dulu deh pembelajaran bahasa Jepang di sekolahnya, kemudian lakukan yang seperti yang dilakukan oleh MAN 4 Jakarta. Ini sebuah terobosan yang bagus menurut saya, karena lebih terkoordinir, lebih menghadapkan hasil yang lebih baik, begitu. Semoga nanti diharapkan lebih banyak siswa ya yang mengikuti program ini. Ya, betul. Itu semua kita punya harapan yang sama. Mudah-mudahan kegiatan hari ini juga memberi motivasi tersendiri ya buat
kita yang ikut, kemudian juga teman-teman yang ikut ini bisa mendiseminasi informasi sehingga bisa mengikuti langkah manfaat untuk go internasional, karena kita bidang pendidikan madrasah punya program MJI misalnya, ya MGI, ya Madrasah Go Internasional. Mudah-mudahan ini harapannya seperti sesuai dengan tagline madrasah kita, yaitu maju, bermutu, dan mendunia. Nah, ini bagian dari bagaimana kita lebih mengenal dunia, tentunya pendekatannya bahasa, ya bahasa Jepang dalam hal ini, gitu ya. Oke. Nah, terakhir, boleh nggak Bapak kasih harapan untuk para peserta pada acara seminar kali ini? Ya, pastikan sesuai yang disampaikan oleh narasumber kita, ya, oleh ketua panitia juga, salah satu langkah, manfaatkan waktu hari ini dengan sebaik-baiknya. Ikuti kegiatan dengan baik dari awal hingga akhir, ambil manfaatnya, kemudian ambil kesempatan, informasi-informasi apapun, sekecil apapun, ambil. Kemudian lakukan persiapan, mudah-mudahan kita menjadi bagian orang-orang yang punya kesempatan, ditakdirkan Allah untuk bisa belajar di Jepang dengan biaya mandiri dan ataupun dengan beasiswa. Karena tadi catatannya menurut narasumber kita yang disampaikan oleh pihak Jepang, bahwa yang paling banyak di sana orang-orang asing yang difasilitasi di Jepang itu pertama orang Vietnam, dan yang kedua orang Indonesia. Orang Indonesia tuh kisarannya baru 100. Mudah-mudahan ke depan kita bagian dari orang-orang Indonesia yang diberi kesempatan belajar di Jepang sehingga bertambah dan bertambah. Karena itu semangat manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Oke, baik Bapak terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih telah datang ke Mando 2 Jakarta. Sama-sama. Terima kasih, titip salam buat Kepala Madrasah dan seluruh keluarga besar MAN 22. Terima kasih, apresiasi yang mendalam sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Titip salam juga buat Bu Kabid, Ibu Viola Cempaka yang telah membersamai kegiatan ini dalam sokongan support. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa dampak positif buat kita semuanya. Demikian. Oke. Nah, viewers, itulah wawancara singkat saya bersama Bapak Tri Isnadian. Saya kembalikan ke rekan saya, Kayla. Selanjutnya adalah komposisi. Baik, terima kasih Q. Nah, viewers, itulah tadi wawancara rekan saya Q bersama dengan Bapak Tri Isnadian. Nah, viewers, itulah informasi yang dapat kami sampaikan seputar kegiatan seminar hari ini. Bersama saya, Kayla, terima kasih banyak atas perhatiannya. Muda, aktif, kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.